Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang pria paruh baya, sopir mebel di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, tewas dengan tubuh penuh luka senjata tajam. Belakangan diketahui korban ternyata adalah seorang letkol purnawirawan TNI. Apa yang menyebabkan ia terbunuh? Saudara, kami hadirkan berkas buser kisah tragis terbunuhnya pensiunan perwira TNI. Mobil pickup yang hancur di beberapa bagian ini jadi saksi bisu terbunuhnya Muhammad Mubin alias Babe berusia 63 tahun dengan sangat mengenaskan. Jasad lelaki paruh baya itu ditemukan bersandar di jok kemudi mobil pickup dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya di Simpang 5 Jalan Adiwarta, kawasan Lembang, Bandung Barat. Keterangan saksi mata dan penyelidikan polisi mengerucut kepada seorang terduga penganiaya, Henry Hernando, yang merupakan salah satu anak pemilik ruko di Jalan Adiwarta. Pemantik terbunuhnya Babe hanya persoalan yang sebenarnya amat sepele. Terduga pelaku Henry Hernando kesal korban yang sudah diperingati karyawan Henry tetap memarkir kendaraan di depan rukonya. Saat itu korban sedang memarkir kendaraan di depan gerbang yang diduga pelaku, kemudian terjadi cekcok mulut dan akhirnya terjadilah dugaan penganiayaan. Ada beberapa luka tusuk di tubuh korban yang sehingga mengakibatkan korban ketika sedang melakukan penganiayaan, korban sempat meminta pertolongan, pergi dari TKP, kemudian kondisi tidak kuat. Dalam kondisi luka parah, korban mengendarai mobilnya untuk cari pertolongan. Namun, setelah menabrak truk, korban tak lama mengembuskan napas terakhirnya. Usai kejadian, pelaku ditangkap dan menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Lembang. Sejauh ini, Henry diduga sebagai pelaku tunggal dalam kasus ini. Ia dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan korban meninggal dunia. Korban Muhammad Mubin, seorang supir mebel yang tewas dianiaya 16 Agustus lalu, ternyata seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel. Jasadnya dikebumikan dengan prosesi militer di Taman Makam Pahlawan TMP Cikutra, Kota Bandung. Kasus penganiayaan yang berujung terbunuhnya korban purnawirawan TNI ini sempat ditangani Polsek Lembang dan Polres Cimahi sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polda Jabar. Tewasnya purnawirawan TNI ini direspon oleh Kementerian Polhukam bersama Kodam 3 Siliwangi serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD. Mereka hadir dalam pemaparan gelar perkara di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Kita semua sepakat tadi pihak Polda Jawa Barat akan terbuka dan akan profesional menangani kasus ini. Pihak Pomdam 3 Siliwangi, pihak Kodam Siliwangi, juga pihak PPAD akan ikut turut serta untuk mendampingi dan mengawal proses penyidikan dari perkara atau kasus ini. Tim dari Kemenko Polhukam, Kodam Siliwangi dan PPAD juga sempat bertanya jawab langsung dengan tersangka Henry Hernando yang ditahan di Mapolda Jabar. Kamu nusuknya berapa kali? Berapa? Lebih berapa kali? PLT Sekretaris Kemenko Polhukam menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan memastikan dalam kasus ini tak ada konflik antar institusi. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban minta agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena lewat keterangan beberapa saksi mata diduga tersangka telah merencanakan pembunuhan itu. Kalau saja penegakan hukum ini tidak ditangani secara serius, bayangkan beliau ini seorang pensiunan ya, Letnan Kolonel. Kasus dianggap biasa-biasa. Bagaimana kalau orang biasa kan begitu? Nah itu makanya ini yang menjadi fokus dan perhatian kita untuk supaya bagaimana caranya pihak kepolisian dalam ini adalah kepolisian daerah Jawa Barat betul-betul serius menangani kasus ini. Polisi sendiri telah memeriksa secara mendalam sebanyak 12 orang saksi mata, pengembangan dari 3 saksi mata sebelumnya, termasuk rekaman kamera CCTV. Disinilah polisi menemukan fakta baru, tersangka telah melakukan kebohongan fatal.
Dari keterangan awal yang diberikan oleh para tersangka dan juga para saksi terdapat kebohongan. Di antaranya seperti ada penyampaian bahwa sebelum kejadian tersangka diludahin oleh korban. Ternyata itu tidak ada. Kemudian tersangka menyampaikan bahwa sebelum penusukan terjadi penyerangan terhadap tersangka dan terjadi perkelahian. Ternyata setelah dilakukan pendalaman itu tidak terjadi. Dari pendalaman fakta ini kemudian diperoleh kesimpulan bahwa pasalnya yang tadinya 351 ayat 3 menjadi pasal 351 ayat 3 junto 338 junto 340. Ancaman hukumannya ini bisa seumur hidup. Dinamika kasus terbunuhnya Letkol Purnawirawan Muhammad Muhibin sampai membuat ratusan orang, sebagian purnawirawan TNI, turun ke jalan. Massa yang mayoritas berasal dari Persatuan Purnawirawan TNI dari berbagai daerah di Indonesia ini datang ke Mapolsek Lembang, Bandung Barat sebagai bentuk solidaritas terhadap korban sekaligus mengawal kasus tewasnya Muhammad Mubin. Mereka dijaga ketat aparat kepolisian dan juga POM TNI. Orasi pun digelar. Tentara pun kita diajarkan seperti itu. Dipahami, sekali lagi saya percaya apa yang disampaikan Kapolres. Yakin tidak akan terungkap. Saya yakin akan terungkap. Dan bila itu tidak terungkap, saya katakan kalau pelaku ini 2 tahun dia sudah keluar, berurusan panjang dengan saya. Massa pun diterima untuk mediasi dengan Kapolres Cimahi. Massa minta agar aparat terbuka dalam penanganan kasus tewasnya purnawirawan berusia 63 tahun itu. 351 penganiayaan kemudian digelar malam itu juga tanggal 18 dan kemarinnya digelar lagi, ditambahkan sekarang pasal 338 terkait pembunuhan dan ditambah lagi 340 yaitu pembunuhan berencana. Aparat kepolisian pun memberikan janjinya untuk tegak lurus mengawal kasus ini. Polda Jawa Barat akan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya dan sesuai fakta kejadian dan fakta hukum. Aksi ditutup dengan mendatangi TKP pembunuhan dan massa melakukan tabur bunga. Proses hukum atas kasus pembunuhan Letkol Purnawirawan Muhammad Mubin belum usai. Hasil otopsi korban yang akan digunakan untuk pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka pun belum dirilis aparat kepolisian. Semoga keluarga korban yang ditinggalkan beroleh keadilan yang utuh.